1, 2, 3, mainkan. Halo semuanya, teman-teman cendekiawan, kembali lagi bersama kami Ala Indi berbicara. Jadi teman-teman cendekiawan, hari ini kita akan membahas tentang bukan Ala ya, kita akan bahas tentang konten sex education. Jadi kita akan mengulik sex education di salah satu sinetron yang tayang di Indonesia. Oke. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like di bawah. Lalu jangan lupa untuk komen di bawah. Lalu subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak mencari-cari Ala Indi berbicara. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang di sinetron. Bukan. Kita akan bahas tentang sex education di salah satu sinetron, yaitu dari Jendela SMP. Ini tayang di salah satu televisi swasta. Nah, sinopsis dari Jendela SMP ini adalah ada seorang anak bernama Joko. Ya. Cowok lah. Joko Kataru. Bukan. Joko Kataru kan ini? Joko Kataru bukan Joko Kataru tuh Lupakan. Nah, jadi Joko ini adalah anak seorang pembantu yang majikannya, nih pembantu punya majikan. Majikannya ini adalah seorang pemilik yayasan sekolah elit swasta gitu lah. Oh, iya. Jadi si Joko nih kan dikasih beasiswa gitu sama majikannya untuk bersekolah di sana. Karena dia pintar ya kan? Karena dia pintar, baik hati dan jujur gitu ya. Tidak sombong dan rajin menabung. Nah itu. Ya, itu. Nah, jadi si Joko ini di sekolah dia adalah anak yang sering dibully lah ya. Kenapa tuh Di? Kenapa dia mau dibully? Ya, karena dia kan yang lain kan anak-anak orang kaya, dia anak iya. pembantu ya biasa sinetron gitu Iya, ya. biasa sinetron ya. Sinetron gitu kan. Pokoknya ada yang beda jadi bully. Jadi Joko ini kalau sama teman-teman ceweknya dia lumayan pemalu. Jadi dia ada agak dingin ya, agak cool. Agak cool gitu ya. Dia ganteng, cool ya kan. Tapi pada suatu hari dia bertemu lah dengan seorang gadis bernama Ningsih. Wulan. Jadi si Wulan ini dia anaknya pinter, anaknya cantik, orang kaya, pokoknya dia favorit lah. Kayak dia. berprestasi lah Nah, ya. ya. Akhirnya jatuh cinta lah mereka berdua sampai pada akhirnya ada kebingungan yang terjadi hamil apa enggak gitu ya. Diceritain. Oke. Jadi teman-teman cendekiawan, sinetron dari Jendela SMP ini diadaptasi dari novel dengan karya yang sama, yaitu karangan Mirawe. Jadi sebenarnya value dari novel dengan si sinetron ini agak berbeda lah. Ya, Karena kalau benar. cerita dari si novelnya ini si Wulan ini beneran hamil. Ya. Nah, kalau di sinetronnya Wulan nggak hamil. Oke, lanjut aja kita ke hal-hal ganjilnya. Hal yang paling mengganjal dari sinetron ini adalah kehamilan Wulan. Oh ya, Wulan. Ini sangat-sangat mengganjal ya. Ini sangat-sangat ketika Allah mencoba untuk menonton ya kan di laptop ya kan Allah buka ya kan Allah tentunya kita kalau menjelaskan harus materi kita nih lengkap ya kan. Lengkap. Jadi Allah nonton lah cerita ini. Oh, jadi di-review dulu sama Iya. Allah. Jadi Wulan ini sama Joko berteduh di gubuk. Ya, digubuk. Ya, berteduh di gubuk. Guguk. Digubuk. Ya di gubuk ketika hari hujan. Oh, jadi ada Badai mereka berteduh. berteduh gitu ya. Nah, dan mungkin terjadilahnya ini mungkin tangannya si Wulan ini tersenggol Oleh si Joko. Tapi pada esok harinya Wulan merasa mual dan merasa lemas. Oh, jadi dia kira dia hamil gitu ya. Ya, ternyata masuk angin. Kalau menurut Allah sih masuk angin ya karena depresi kan. Cuman Iya, kan hujan-hujan kan? iya hujan-hujan ya kan. Maunya dikerok. Nah, jadi dikerok. Jadi Wulan ini minta tanggung jawab kepada Joko. Oh, Kamu harus nikahin aku kalau enggak aku mau bunuh diri. kayak gitu sih Wulannya. Benar, persis kayak gitu. Jadi kayak kamu harus jadi bapak dari anakku. Anakku yang berupa masuk angin ini, berupa angin-angin dari perutku ini, gitu kan? Gitu. Jadi kelanjutan dari cerita ini, Wulan merasa hamil itu Allah belum ceritain kan? Iya ya. Jadi Wulan memesan test pack dari ojol gitu ya. Oh, pakai ojol juga. Iya, Dia nggak gitu. beli sendiri, malu kali ya. Ya malu, nggak mungkin ya kan, anak 15 tahun Bu, ada test pack, nggak mungkin ya kan kayak beli kopi drink ya kan. Nggak mungkin ya kan. Iya. Terus ternyata
drama tespeknya ini kadaluarsa nih. Oh, ini supaya panjang nih Ini ceritanya. supaya dramatis aja nih. Supaya episodenya bisa 1000-an. Iya, kayak kayak itu kan. Jadi dari jendela perkuliahan. Iya. Jadi hal anehnya di sini, Ulan itu dia tidak mengerti bagaimana proses kehamilan, tapi dia mengerti cara menggunakan tespek. Nah, hal ini terjadi karena di sinetron-sinetron yang lain, yang bukan cuma di sinetron itu aja, tapi sinetron-sinetron yang lain biasanya kehamilan ini divisualisasikan dengan tespek ala. Banyak kan nih teman-teman yang lihat kalau misalnya hamil beli tespek. Nah, tapi hal lain selanjutnya yang terjadi di film ini yang agak ganjil adalah berbeda dengan film Dua Garis Biru. Si Ulan dengan si Joko ini malah dia kayak mempertahankan cinta mereka supaya apa ya, kayak yang semua Orang lain semua ini adalah permasalahan mereka. antagonis gitu ya. Jadi mereka ingin memperjuangkan dan bahkan mau kabur untuk memperjuangkan anak mereka gitu. Jadi kayak mereka tuh merasa orang-orang lain ini jadi kayak halangan Iya, bagi halangan. kisah cinta mereka yang abadi. Dan fans-fansnya nih, fans-fans si Wulan dan Joko ini menginginkan si Joko ini dengan si Wulan ini bersatu untuk mempertahankan cinta mereka, untuk buat mempertahankan cinta anak mereka yang berpanggi itu ya. Nah, di situ itu salahnya. Ganjil banget sih menurut aku. Bukan mengatakan cerita ini tidak mendidik 100%, cuman untuk sebuah serial yang menjelaskan tentang sex education Anak SMP itu kayaknya kurang banget gitu kurang ya. banget. Itu kayak harus ada bimbingan orang tua. Iya. Nah, tapi nih kalau bicara tentang orang tua, si orang tua Wulan ya ganjil lagi nih. Ini kan jelek aja nih. Orang tua Wulan malah tidak memikirkan penanganan seorang anak yang hamil di luar nikah, tapi dia lebih memikirkan Wulan. Karena si Joko kan anak orang miskin. Iya. Dia nggak setuju lah, dia memikirkan masa depan anaknya kalau misalnya nikah sama Joko nanti gimana. Oh, jadi ini kayak lebih kayak biar dramatis aja gitu. Iya. Jadi cinta Joko terhalang oleh sebuah kekuasaan ya. Restu orang tua. Restu orang tua padahal baru SMP kan? Iya. Jadi sebenarnya di sinetron tadi kan udah dijelaskan nih, sebenarnya Ulan ini tidak Benar, hamil hamil. kan. Karena dia tuh ini yang ganjel lagi nih, pendarahan. Oh, ada pendarahan. Gitu. Sebenarnya tuh dia berhalangan, Ya menstruasi gitu ya. tapi dia berpikir itu pendarahan. Pendarahan. Tapi itu wajar ya kan, maksudnya dari pola pikir anak SMP. SMP. Cuman dia bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa pendarahan. Gak apa-apa pendarahan, gak dibawa ke dokter Iya, juga. nggak apa-apa pendarahan. Itu masalah di sana tuh harusnya dia ngomong ke orang tuanya kalau dia Iya. pendarahan. Kalau benar-benar dicerita ini benar-benar menjelaskan tentang sex education, harusnya dia tuh bilang ke orang tuanya pendarahan. Dan harus khawatir kan? Iya, masalahnya nih halangan atau menstruasi di wanita itu bukan hanya sehari, nggak apa-apa sehari, 7 hari guys. 7 hari pendarahan tapi dia biasa aja Iya, dan biasa tidak aja. memiliki kekhawatiran sama sekali gitu ya. Itu sih menurut Indi poin penting dari karakter Wulan adalah dia nggak punya kekhawatiran seperti anak yang bener-beneran hamil gitu loh lah. Kayak misalnya nih di kehidupan nyata kalau orang yang hamil dia pasti kayak ada kayak kekhawatiran gitu Yang sangat besar, yang itu sangat nggak- besar. psikologinya kena loh. Iya, tapi si Wulan dia malah memikirkan hubungannya dengan Joko. Di sinetron ini juga tidak dijelaskan kerugian atau dampak buruk yang terjadi kalau misalnya anak ini hamil di luar nikah. Misalnya nih ya, kayak si Joko, dia nggak dikeluarkan dari sekolah. Sama Ulan ya. Wulan juga tidak dikeluarkan dari sekolah, dia tetap berjalan seperti biasanya. Jadi visualisasi tersebut yang nantinya membuat para penontonnya, apalagi anak-anak SMP ini kan ngerasa kayak kalau hamil luar nikah kayaknya dampaknya nggak terlalu gitu banget deh gitu. Jadi tidak ada ditampilkan, divisualisasikan hal tersebut. Terlepas dari Joko yang tadi rajin menabung dan baik, yang akhirnya berani bertanggung jawab, masalah yang penting di sini adalah bagaimana penanganan dari anak yang hamil Di luar anggap nikah. aja itu kan bukan hamil ya. Iya. Anggap aja dia hamil ya kan. Tapi penanganannya itu sangat salah, terlalu dramatis dan terlalu tidak relate terhadap kehidupan. Jadi inilah contohnya bagaimana anak SMP yang seusia mereka harusnya main kelereng. Nggak ada. Harusnya main TikTok ya kan. Nah, mereka harus memikirkan bagaimana mereka memperjuangkan cinta mereka dengan halangan yang bertubi-tubi. Iya. Kayaknya
sinetron ini cuma mengangkat tentang bagaimana Wulan dan si Joko ini mempertahankan cintanya. Jadi dia berlarut-larut menurut inilah, sinetronnya berlarut-larut di poin itu. Iya. Mungkin secara gamblang ini tidak menjelaskan tentang cerita ini adalah cerita tentang sex education, bukan. Tapi dari alur itu menjelaskan kalau bagaimana si Wulan hamil kan. Jadi ya harus ada penjelasan yang lebih. Kalau sebenarnya benar-benar ingin dibuat cerita Tentang yang sex education. Jadi teman-teman cendekiawan, sinetron dari Jendela SMP ini udah pernah kena teguran dari KPI. Ya, jadi menurut KPI, sinetron ini mengandung ya muatan-muatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan perkembangan psikologi anak, apalagi remaja gitu lah. Karena ada keinginan si Wulan untuk menikah dini untuk memperjuangkan kehamilan, perjuangan cinta yang seperti itu tuh kayak sangat merusak Merusak, ya. untuk remaja. Nah, jadi ya dilarang sama KPI, gimana dong? gimana lagi? Kayaknya masih tayang ya kan? Masih tayang. Jadi teman-teman cendekiawan, balik lagi tentang novelnya tadi. Novelnya tadi emang cukup vulgar ya, karena pembahasannya di sana detail. Tapi untuk sebuah sex education di sana lebih mencakup, Pesannya lebih pesannya sampai ke pembaca daripada cerita di sinetron. Karena berlarut-larut. Kami bukan menjelaskan kalau cerita ini tidak menarik, cerita ini salah, tapi kami berkaca kepada sex education yang ditampilkan dari sinetron tersebut. Sampai apa enggaknya menurut kita enggak ya. Enggak. Jadi teman-teman cendekiawan, hal yang sangat kita sayangkan dari sinetron remaja Indonesia yaitu bagaimana peran orang tua dikesampingkan dengan peran kekasihnya. Bagaimana semua itu berpatokan kepada kekasih. Seperti misalnya ya di adegan itu ya, ketika Wulani berpikir dia keguguran ya, lalu Joko ini langsung berlari dan mengatakan kamu kuat Wulan, kamu kuat gitu. Orang tuanya diam aja gitu kayak berada di sana, cuman harusnya itu ada. Kalau dari aslinya, kalau misalnya ini asli, harusnya itu kan mamanya. Semua pasti mama kan. semua Orang tua waktu lah. SMP pasti orang tua lah gitu. Jadi Apalagi kayak- keguguran kan. ya keguguran ya kan, anginnya tadi keguguran ya. Kentut kali. Saran dan kesimpulan dari sinetron ini yang bisa kami ambil adalah ya, kalau misalnya emang sinetron ini mengangkat cerita tentang remaja, sex education, ya angkatlah lebih banyak tentang peran orang tua di dalamnya. Visualisasikanlah tentang peran orang tua yang lebih banyak lah, jangan cuma cinta-cintaan si Joko sama si Wulan aja. Saran terakhir dari kita adalah ya mungkin untuk sinetronnya dan juga untuk semuanya adalah pentingnya penerapan sex education di setiap jenjang pendidikan. Benar-benar. Disesuaikan dengan umurnya, dari SD, SMP, SMA itu disesuaikan. Jadi jangan sampai nanti nih anak-anak ya, para penerus generasi gitu ya, nggak tahu gimana sex education tuh kayak tabu, malu gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai juga kayak ternyata bersenggolan, dia pikir dia hamil, Hamil, ternyata gitu. hamil angin, Hamil lewat keringat ya, gitu. ringan, apa gitu ya kan. Itulah pentingnya sex education diterapkan di generasi-generasi Indonesia agar terhindarnya dari pengaruh lingkungan, pergaulan bebas. gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Wulan dia nggak tahu cara proses kehamilan, jangan sampai nanti udah melakukan nggak tahu dia hamil. Nggak tahu Dampaknya kalau ngelakuin itu hamil gitu kan. Itu jadi penting banget, dan ini saran dari kami, mungkin ya kayaknya benar deh. ya kayaknya benar deh. Oke, sekian aja video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like di bawah dan jangan lupa untuk Di komen di bawah. subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak mencari-cari Allah Indi berbicara. See you on my next video. Bye.